Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Raditya Syahputra. Saya Nisha Nyong Pratama. Saya Siti Jumiati. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan chapter 16 dari Akuntansi Keuangan Menengah 2. Sekuritas dilutif merupakan sekuritas yang dapat diubah menjadi saham biasa dan perubahan tersebut berakibat pada pengurangan atau dilution laba per lembar saham. Sekuritas dilutif terbagi menjadi 3, pertama convertible bonds, convertible preferred stock, dan stock warrants. Convertible bonds atau obligasi konversi. Obligasi dapat diubah menjadi saham perusahaan tersebut dengan manfaat obligasi yaitu bunga dan pokok ditambah dengan keistimewaan ditukar menjadi saham. Alasan utama perusahaan mengeluarkan obligasi konversi. Yang pertama, meraih dana dari pengeluaran modal tanpa kehilangan pengendalian yang berarti pemilik sebelumnya. Yang kedua, memperoleh pendanaan dengan bunga yang lebih murah. Lalu akuntansi untuk obligasi konversi menggunakan metode with and without. Ada 3 tahap untuk menghitung akuntansi obligasi konversi ini. Yang pertama, tentukan total nilai pasar obligasi konversi dengan 2 komponen liabilitas dan ekuitas. Lalu tahap kedua, tentukan komponen liabilitas dengan menghitung net present value dari semua aliran kontraktual cash flow di masa mendatang yang didiskontokan dengan tingkat bunga pasar. Lalu tahap ketiga, kurangi komponen liabilitas yang dihitung di langkah kedua dari nilai pasar obligasi konversi akan diperoleh nilai ekuitas. Contoh soal. Roche Group mengeluarkan 2.000 lembar obligasi konversi pada awal 2011, jangka waktu 4 tahun dengan bunga nominal 6%, dan dikeluarkan pada nilai nominal sebesar $1.000 per obligasi. Bunga dibayar tahunan setiap tanggal 31 Desember. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 250 lembar saham biasa dengan nominal $1. Tingkat bunga pasar obligasi non-konversinya 9%. Terus present value nominalnya itu 2 juta dikali 0,70843 dari tabel 62 sebesar 1.416.860. Terus present value bunganya 120.000 dikali 3,23972 hasilnya 388.766. Jadinya total present value komponen liabilitasnya 1.805.626. Lalu fair value obligasi konversi pada tanggal pengeluaran sebesar 2 juta dikurangi dengan fair value komponen utang pada tanggal pengeluaran sebesar 1.805.626 dengan fair value komponen ekuitas pada tanggal pengeluaran yaitu 194.374. Untuk jurnal pada saat pengeluaran yaitu kas 2 juta pada utang obligasi 1.805.626 dan agio saham ekuitas konversi 194.374. Lalu di penyelesaian, kalau dilunasi saat jatuh tempo, jurnalnya utang obligasi pada kas sebesar 2 juta. Dikonversi saat jatuh tempo. Agio saham ekuitas konversinya 194.374.000 ya. Terus utang obligasinya 2 juta pada modal saham biasa 500.000 dan agio saham biasanya 1.694.374 perak. Terus dikonversi sebelum jatuh tempo. Asumsi obligasi dikonversi menjadi saham pada 31 Desember 2012. Jurnalnya agio saham ekuitas konversinya 194.374 perak. Utang obligasinya 1.894.464 perak pada modal saham biasa 500.000 dan agio saham biasa 1.588.858 perak. Lalu dilunasi sebelum jatuh tempo. Langkah pertama, menentukan laba rugi pelunasan utang.
Fair value komponen utang 31 Desember 2012 sudah diketahui 1.904.900. Nilai buku komponen utang 31 Desember 2012 sebesar 1.894.464. Jadi rugi pelunasannya yaitu sebesar 10.436. Untuk langkah kedua, menentukan penyesuaian ekuitas, yaitu fair value obligasi konversi 31 Desember 2012, utang dan ekuitas sebesar 1.965.000, lalu fair value komponen utang 31 Desember 2012 sudah diketahui 1.904.900, maka fair value komponen ekuitas 31 Desember 2012 sebesar 60.100. Lalu jurnalnya berarti agio saham ekuitas konversi sebesar 60.100, lalu utang obligasi 1.894.464 dan rugi pelunasannya sebesar 10.436 pada kas sebesar 1.965.000. Indus conversion. Perusahaan yang mengeluarkan obligasi mendorong untuk dilakukan konversi lebih cepat. Perusahaan yang mengeluarkan obligasi menawarkan iming-iming yang disebut sweetener. Sweetener merupakan biaya untuk periode tersebut. Contoh soal, Heloid Inc. mempunyai obligasi konversi dengan nominal 1 juta dolar. Obligasi dapat dikonversi dengan 100.000 saham biasa dengan nominal 1 dolar. Ketika dijual, Heloid mencatat agio saham ekuitas konversi 15.000 dolar. Heloid berkeinginan untuk mengurangi biaya bunga dengan mendorong pemilik obligasi untuk mengkonversi menjadi saham. Heloid setuju untuk membayar 80.000 dolar bila obligasi dikonversi menjadi saham biasa. Untuk jurnalnya, agio saham ekuitas konversi 15.000, utang obligasi 1 juta, biaya konversi 65.000, pada kas 80.000, modal saham biasa 100.000, dan agio saham biasa 900.000. Lalu yang bahasan yang kedua itu saham preferensi konversi. Itu adanya opsi pemilik saham preferen mengkonversinya menjadi saham biasa. So, masuk ke contoh soal. Morse Company mengeluarkan 1.000 dolar lembar saham preferen konversi dengan nominal 1 dolar per lembar saham dijual pada harga 200 dolar. Maka dicatat kas 200.000 kepada modal saham preferennya 1.000 dan agio saham ekuitas konversinya sebesar 199.000. Lalu bila satu lembar saham preferen dapat dikonversi menjadi 25 lembar saham biasa dengan nominal 2 dolar yang mempunyai nilai pasar 410.000 dolar, maka jurnalnya adalah agio saham ekuitas konversi sebesar 1.000 dan modal saham preference sebesar 199.000 kepada modal saham biasa sebesar 50.000 dan agio saham biasa sebesar 150.000. Bila saham preferen dibeli kembali dan tidak dikonversi. Jurnalnya, agio saham ekuitas konversinya 1.000, modal saham preferensinya 199.000, laba ditahannya 210.000, dan kasnya 410.000. Lalu kita masuk ke waran, sertifikat yang memberikan hak kepada pemilik untuk membeli saham dengan harga tertentu dalam waktu tertentu. Langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu AT&T mengeluarkan obligasi dengan disertai waran yang berumur 4 tahun. Dengan jumlah lembar waran 10.000. Setiap waran dapat digunakan untuk membeli satu lembar saham biasa dengan harga 25 dolar. Dengan nominal sahamnya 5 dolar. Pada saat itu saham biasa AT&T dijual 50 dolar. Adanya waran ini membuat harga obligasi AT&T ditawarkan sebesar nominal dengan bunga 8,75%. AT&T menjual obligasi plus waran sebesar 10.200.000 dolar. AT&T menggunakan metode with and without. Present value dari cash flow di masa mendatang adalah 9.707.852. Maka langkah pertama yaitu harus menghitung equity component at date of issuance dengan mengurangi fair value of bonds with warrants sebesar 10.200.000 dengan less fair value of liability component at date
of issuance sebesar 9.707.852. Sehingga equity component at date of issuance-nya yaitu sebesar 492.148. Maka perlu catat jurnalnya, yaitu yang pertama kas pada utang obligasi sebesar 9.707.852 dan kas kepada agio saham waran sebesar 492.148. Terus bila investor memanfaatkan 10.000 waran untuk membeli saham, jurnalnya yaitu agio saham waran sebesar 492.148 perak dan kasnya 250.000 pada modal saham biasa sebesar 50.000 dan agio saham biasa 692.148 perak. Terus bila investor tidak memanfaatkan waran untuk membeli saham dan waran menjadi kadaluarsa, jurnalnya agio saham waran sebesar 492.148 perak pada agio saham waran kadaluarsa sebesar 492.148 perak. Lalu kita masuk ke contoh soal untuk exercise 5-6. Jadi Loxley Corporation is authorized to issue 50.000 shares of $10 par value ordinary share. During 2019, Loxley took part in the following select transaction. Yang pertama, issued 5.000 share at $45 per share, less cost related to the issuance of the share totaling $7.000. Yang kedua, issued 1.000 share for land price at $50.000. The share were actively traded on a national securities exchange at approximately $46 per share on the date of issuance. Yang ketiga, purchase 500 treasury share at $44 per share. The treasury share purchase were issued in 2018 at $40 per share. Instruction-nya, yang pertama, prepare the journal entry to record item 1. Yang B, prepare the journal entry to record item 2. Yang C, prepare the journal entry to record item 3 using the cost method. Lalu jawaban dari exercise 15.6 untuk yang A yaitu cash sebesar 218.000 pada share capital ordinary sebesar 50.000 dan share premium ordinary sebesar 168.000. Untuk yang B, jurnalnya land sebesar 46.000 kepada share capital ordinary sebesar 10.000 dan share premium ordinary sebesar 36.000. Dan yang C, jurnalnya treasury share kepada cash sebesar 22.000. Terus contoh soal yang kedua, Martinez SAS ledger shows-nya the following balance on December 31. Share capital preference-nya sebesar 200.000 euro. Terus share capital ordinary-nya sebesar 3 juta. Terus return earnings-nya 630.000. Instruksinya, assuming that the director decide to declare total dividend in the amount of 266.000 euro, determine how much each class of share should receive under each of the conditions stated below. 1 year's dividends are in areas on the preference shares. Terus yang disuruh itu yang pertama, the preference shares are cumulative and fully participating. Kedua, the preference shares are non-cumulative and non-participating. Ketiga, the preference shares are non-cumulative and are participating in distribution in excess of 7% dividend rate on the ordinary shares. Nah, ini jawaban untuk exercise 15.22, yaitu kita tadi disuruh untuk mencari preference share are cumulative and fully participating. Untuk mendapatkan nilai preference dan juga ordinary-nya, kita harus mencari dulu, yaitu dividend in areas, yaitu 10.000 untuk preference-nya,
Lalu ada current dividends-nya yaitu preference 10.000 dan juga ordinary-nya yaitu 150.000. Lalu balance dividend pro ratanya kita mencari lagi yaitu dengan menghitung balance dividend pro ratanya yaitu additional amount available for participation yaitu 96.000 par value of shares that are to participate 3.200.000 dengan rate of participannya yaitu 96.000 dibagi dengan 3.200.000 yaitu 3%. Maka participating dividennya yaitu preference-nya 3% dikali dengan 200.000 dan ordinary share-nya 3% dikali dengan 3 juta yaitu 6.000 dan 90.000. Maka didapatkan 96.000. Lalu jadi balance dividen pro ratanya preference 200.000 dibagi dengan 3.200.000 dikali 96.000 dapat 6.000 dan ordinary-nya 3 juta dibagi 3.200.000 dikali 96.000 dapat 90.000. Jadi balance dividen pro ratanya 6.000 90.000. Maka total preference-nya 26.000, total ordinary-nya 240.000 dan total dari preference dan ordinary-nya yaitu 266.000. Jadi preference share or cumulative and fully participating-nya 26.000 preference, ordinary-nya 240.000 dan totalnya 266.000. Lalu untuk yang B, preference shares are non-cumulative and non-participating-nya, yang preference sebesar 10.000, yang ordinary 256.000, sehingga totalnya 266.000. Pertama itu mencari nilai preference and ordinary. Current dividend pada preferred sebesar 10.000. Lalu remainder to ordinary sebesar 256.000, sehingga nilai preference and ordinary-nya total 266.000. Lalu yang C, preference shares are non-cumulative and participating in distribution in excess of 7%. Caranya pertama mencari nilai preference and ordinary terlebih dahulu, yaitu dilihat dari current year. Untuk yang preference sebesar 10.000, yang ordinary sebesar 150.000, lalu ada additional 2% to ordinary, sehingga di ordinary ditambah lagi 60.000, lalu dimasukkan dari balance dividend pro rata. Nah, mencari balance dividend pro ratanya itu dengan cara yang pertama ada additional amount available for participation sebesar 46.000, lalu ada par value of shares that are to participate sebesar 3.200.000, sehingga mencari rate of participant dengan 46.000 dibagi dengan 3.200.000, sehingga didapatkan rate-nya 1,44%. Lalu cari participating dividend. Yang pertama yang preference 1,44% dikali 200.000 hasilnya 2.875, dan yang ordinary 1,44% dikali 3 juta hasilnya 43.125, sehingga totalnya 46.000. Nah, balance dividen pro rata tersebut dimasukkan ke yang mencari nilai preference dan ordinary, sehingga preference totalnya 12.875, ordinary-nya 253.125, dan totalnya 266.000. Terus soal selanjutnya, soal C, charter authorize issuance of 100.000 ordinary shares of €10 per value and 50.000 share of €50 preference shares. The following transaction involving the issuance of shares were completed. Each transaction is independent of the others. Yang pertama, issued €10.000, 9% bonds payable at par and gave as a bonus 1 per preference share, which at that time was selling for €106 a share. Yang kedua, issued 500 ordinary share for machinery. The machinery had been appraised at €7.100. The seller's book value was €6.200. The most recent market price of the ordinary share is €16 a share. Yang ketiga, issued 375 ordinary shares and 100 preference shares for a lump sum
amounting to 10.800 euro. The ordinary share had been selling at 14 euro and the preference share at 65 euro. Keempat, issued 200 share of ordinary and 50 share of preference for furniture and fixture. The ordinary shares had a fair value of 16 euro per share. The furniture and fixtures have a fair value of 6.500. Instruksinya, record the transaction listed above in journal entry form. Jawaban untuk problem 15.4 ini, kita disuruh untuk mentransaksikan, menjurnal transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama yaitu cash 10.000 pada bonds payable 9.894, share capital preference 50 dan share premium preference 56. Lalu transaksi yang kedua, jurnalnya machinery sebesar 8.000 pada share capital ordinary 5.000, lalu pada share premium ordinary sebesar 3.000. Untuk transaksi yang ketiga, cash-nya 10.800, share capital preference-nya 5.000, share premium preference-nya 974, lalu share capital ordinary-nya 3.750 dan share premium ordinary-nya 1.076. Berikut cara mencari untuk alokasi share premium preference dan juga share premium ordinary. Lalu yang transaksi keempat yaitu furniture and fixtures ya sebesar 6.500 pada share capital preference-nya 2.500 dan share premium preference-nya 800. Lalu ada share capital ordinary-nya 2.000 dan share premium ordinary-nya 1.200. Terus berikut ada alokasinya untuk mencari share premium preference dan juga share premium ordinary. Lalu soal selanjutnya P1511, Earnhardt Corporation has outstanding 3 juta ordinary shares with a par value of $2 each. The balance in its retained earnings account at January 1, 2019 was $24 juta and it then had share premium of $5 juta. During 2019, the company's net income was $4.700. A cash dividend of $0.60 per share was declared on 5 Mei 2019 and was paid 30 Juni 2019. And a 6% share dividend was declared on November 30, 2019 and distributed to shareholders of record at the close of business on December 31, 2019. You have been asked to advise on the proper accounting treatment of the share dividend. The existing shares of the company are quoted on a national securities exchange. The market price of the share has been as follows. Pada tanggal 31 Oktober 2019, harganya sebesar $31. Pada November 30, 2019 sebesar $34. Lalu Desember 31, 2019 sebesar $38. Instructions-nya A. Prepare the journal entry to record the declaration and payment of the cash dividend. Yang B. Prepare the journal entry to record the declaration and distribution of the share dividend. Yang C. Prepare the equity section including schedules of retained earnings and share premium of the statement of financial position of Earnhardt Corporation for the year 2019 on the basis of the foregoing information. Draft a note to differential statements setting forth the basis of the accounting for the share dividend and add separately appropriate comments or explanation regarding the basis chosen. Terus Lalu untuk jawabannya, jawaban nih ya? Nih bukan? Nih kan? Oke. Jurnalnya yang pertama tanggal 5 Mei 2019, yaitu ada return earnings sebesar 1.800.000, dividen payable-nya 1.800.000 dari 0,6 dikali 3 juta. Terus pada tanggal 30 Juni 2019, akunnya dividen payable pada cash sebesar 1.800.000. Yang B, tanggal 30 November tahun 2019,
Ada return earnings sebesar 6.120.000 pada ordinary share dividend distributable sebesar 1.800.000 dari 3 juta dikali 6%, habis itu dikali lagi $10. Terus share premium ordinary-nya sebesar 4.320.000 dari 3 juta dikali 6%, habis itu dikali $34 dikurangi sama 1.800.000. Pada tanggal 31 Desember 2019, ordinary share dividend distributable pada share capital ordinary sebesar 1.800.000. Lalu yang C, kita disuruh untuk membuat statement of financial position-nya dari MH Corporation, yaitu equity, share capital ordinary-nya 31.800.000, lalu ada share premium sebesar 9.320.000, lalu ada return earnings sebesar 20.780.000. Jadi total equity-nya yaitu 61.900.000. Lalu ada statement of return earnings-nya. Untuk mencari return earnings yang dimasukkan ke statement of financial position-nya itu sebesar 27.780.000, dan juga ada schedule of share premium ordinary juga untuk dimasukkan ke dalam statement of financial position-nya. Kita dapatkan yaitu 9.320.000. Jadi total equity-nya 61.900.000. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.